Cukup dengan satu alat bisa all-in-one. Mulai siaran digital, siaran satelit, sampai bisa akses internet tanpa batas. Ini dia receiver combo GT Media GT Combo. Dengan tuner DVB-T2, DVB-S2 hingga Android TV sudah ada di receiver ini. Penasaran dengan performa receiver combo ini? Tonton video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan informasi pentingnya. Mungkin banyak yang belum tahu, sekarang sudah ada receiver combo yang tidak hanya bisa untuk siaran digital dan satelit, tapi juga bisa untuk internetan. Salah satunya receiver combo GT Media GT Combo. Satu alat bisa untuk 3 fungsi: nonton siaran lokal tanpa internet, siaran internasional dengan satelit, ditambah bisa streaming hingga main game seperti Android. Buat yang penasaran, ini dia review lengkapnya. Box dengan dasar putih polos dengan tulisan sejumlah informasi fitur, membuat kesan package terlalu biasa. Logo GT Media GT Combo di bagian depan. Selain itu, terdapat informasi kualitas resolusi 4K, menjadikan tampilan pada TV lebih jelas. Di sisi lain box juga terdapat informasi fitur seperti GT Share, Intelligent Voice, PVR, dan lain sebagainya. Untuk Intelligent Voice nanti akan saya coba berfungsi tidaknya dengan perangkat. Untuk kelengkapan yang diperoleh, unit GT Media, remote, power adaptor, steker adaptor, konektor antena TV female, user manual, dan kartu garansi. Unit GT Media berbentuk persegi dengan sisi 12 cm dan ketebalan 3,5 cm, warna hitam doff dan orange di setiap tepinya. Dengan logo GT Media di bagian atas serta lubang sirkulasi udara bergaris membuat unit lebih enak dilihat. Sementara bagian depan terdapat display unit sebagai indikator menyala tidaknya unit. Sisi kanan unit terdapat port microSD, sisi kiri port USB 3.0 untuk menghubungkan ke penyimpanan eksternal dan perangkat USB, keyboard, mouse atau gamepad, dan port CA card. Di sisi lainnya terdapat port LNB in untuk antena parabola, antena in untuk antena UHF, port HDMI, port USB 2.0, port LAN untuk internet, SPDIF, dan DC in dengan daya 12 volt. Selain itu, terdapat beberapa lubang sirkulasi udara untuk mengeluarkan udara panas saat penggunaan, supaya udara panas tidak tertahan di dalam mesin membuat cepat panas. Coba nanti saya cek suhu unit setelah proses review berpengaruh atau tidak. Terdapat anti-slip di bagian bawah unit, membuat unit tidak mudah geser saat diletakkan pada permukaan yang licin. Untuk remote GT Media GT Combo memiliki banyak tombol, mulai dari tombol power, tombol kontrol TV, tombol nomor, navigasi, voice assist, mute, pindah channel, tombol volume, dan tombol lainnya. Karena all-in-one, jadi untuk remote memiliki banyak tombol, karena digunakan untuk 3 fungsi sekaligus. Untuk tombol remote cukup empuk saat ditekan, meskipun menimbulkan bunyi saat ditekan. Selain menggunakan infrared, remote juga sudah menggunakan jaringan Bluetooth, membuat jangkauannya lebih luas dan masih bisa berfungsi tanpa diarahkan langsung ke Android box. Tapi nanti akan saya coba apakah sensitif atau tidak. Adaptor memiliki output 12 volt 1,5 ampere. Tapi untuk ujung adaptor belum menggunakan colokan versi Indo, jadi butuh steker tambahan. Untungnya dalam kelengkapan sudah tersedia 4 steker yang digunakan sebagai adaptor tambahan. Bisa menggunakan steker yang sering digunakan. Konektor antena TV female untuk menyambungkan unit dengan kabel antena UHF yang menggunakan konektor antena TV male. Jadi tidak perlu beli konektor lagi. User manual berisikan detail spesifikasi unit, cara menghubungkan, menyalakan, hingga fitur unit dalam berbagai bahasa. Tapi sayangnya tidak ada bahasa Indonesia. Kartu garansi sama sekali tidak menjelaskan ketentuan dan prosedur klaim. Selain itu, receiver combo GT Media GT Combo tidak dilengkapi dengan kabel RCA atau kabel HDMI untuk menghubungkan dengan televisi. Dan tidak disertakan juga remote baterai. Jadi harus beli terlebih dahulu sebelum digunakan. Langsung saja nyalakan receiver combo GT Media GT Combo. Sama seperti Android box pada umumnya.
Penggunaan awal kali, Boys harus pairing dan setting terlebih dahulu. Mulai dari pairing remote, pengaturan bahasa, time zone, tampilan hingga menghubungkan dengan jaringan WiFi. Setelah setting, langsung ke tampilan home. Tampilan home sangat berbeda dari receiver lainnya. Mungkin dikarenakan receiver combo. Tampilan terdapat time zone di bagian kiri atas. Setelan dan di bagian bawah terdapat icon-icon fitur yang tersedia pada perangkat. Coba cek sistem GT Media GT Combo. Nama dan model perangkat GT Combo dengan versi Android 9 Pie. Kemudian cek device info, terbaca penyimpanan internal 12 GB, sedangkan info produk 16 GB. Mungkin sisa 4 GB terpakai untuk sistem dan driver. Cukup banyak juga yang terpakai. Menggunakan versi software C20.A9.1.14 dengan waktu pembuatan 12 Januari 2022. Cukup lama juga ya. Tapi Boys tidak perlu khawatir, karena sudah ada fitur upgrade software melalui internet. Lalu file browser untuk menampilkan local disk dan perangkat penyimpanan yang terhubung. Fitur Bluetooth bisa digunakan untuk menghubungkan melalui Bluetooth seperti keyboard, speaker, hingga gamepad tanpa menggunakan kabel. Selanjutnya juga ada fitur meningkatkan untuk clean up unit agar tidak lemot saat digunakan. Karena saya ingin menginstal beberapa aplikasi, jadi butuh masuk ke Play Store. Untuk buka Play Store butuh login akun terlebih dahulu. Tampilan Play Store sama seperti Play Store pada HP. Banyak sekali aplikasi yang bisa diinstal. Coba install aplikasi, ternyata bisa dan berhasil terbuka. Lanjut. Agar lebih valid lagi, untuk cek detail spesifikasi, saya menggunakan aplikasi AIDA 64. Dari sisi hardware, GT Combo menggunakan chipset Amlogic yang dikenal dengan chipset stabil. Dengan RAM 2 GB sudah cukup untuk streaming hingga main game. Sementara penyimpanan internal 11,36 GB. Sudah support Bluetooth 4.0. Menggunakan CPU 4 Core ARM Cortex A55 dengan kecepatan maksimum di 1908 MHz. Berarsitektur 64 bit, walaupun masih menggunakan mode 32 bit. Dilengkapi GPU Mali G31MP. Versi OpenGL ES 3.2 yang cukup mumpuni buat main game ringan sampai berat. Biar valid, nanti saya coba main game yang ringan hingga berat. Sayangnya GT Combo belum support dengan jaringan WiFi 5 GHz. Untuk kodek audio dan video sudah sangat lengkap. Jadi bisa untuk play musik dan video dengan berbagai format. Dengan versi Android 9 Pie dan keterangan perangkat sudah di root. Saya coba tes port USB dengan menggunakan penyimpanan eksternal. Waktu explore ketiga perangkat juga berjalan normal. Bisa copy file, dengarkan musik, menampilkan gambar, membuka file sampai putar video juga bisa. Sangat membantu kalau ingin menyimpan banyak file. Bisa juga install APK melalui USB selama APK compatible. Oh ya, jika ingin menghubungkan keyboard atau gamepad, Boys bisa menggunakan USB hub untuk menambah port USB. Jadi tidak perlu lepas pasang. Lanjut ke siaran digital atau DVB-T2. Untuk proses scan siaran cukup lama dibanding STB pada umumnya. Tapi tidak perlu khawatir, 37 siaran bisa tertangkap. Semua saluran dapat tampil lancar tanpa patah-patah, dengan kekuatan dan kualitas sinyal yang sangat bagus. Seperti halnya set-top box pada umumnya, GT Combo juga memiliki fitur seperti set-top box. Fitur EPG, Electronic Program Guide, untuk menampilkan jadwal program tiap harinya selama 1 minggu. Namun, tidak semua saluran sudah tersedia jadwal siarannya. Terdapat juga menu DVB-T2, mulai menu instalasi, TV setting, EPG, channel manager, timer, hingga picture size. Fitur channel manager, fitur edit saluran seperti daftar saluran favorit, pindah channel, hapus, mengunci,
hingga ganti nama channel. Bisa disetting melalui fitur ini. Lanjut, fitur lain seperti LCN, PVR, hingga record siaran juga bisa digunakan pada perangkat ini. Memang tidak seperti set-top box, tapi dengan adanya fitur-fitur tersebut sudah cukup bagus sebagai receiver combo. Setelah menu DVB-T2, lalu menu GT Player adalah aplikasi pemutar dan belum berisikan file. Jadi perlu menambahkan daftar putar terlebih dahulu. Menu Apps berisikan kumpulan aplikasi yang telah diinstal. Lalu menu Play Store berisikan lebih dari 6.000 aplikasi yang bisa diinstal secara gratis dan sesuai kebutuhan. Untuk mempermudah pengoperasian, saya menggunakan keyboard dan mouse Bluetooth karena saya rasa menggunakan remote agak kesulitan. Selanjutnya, browser. Pencarian web yang bisa digunakan untuk mencari informasi layaknya Google. Jika pada Android box lainnya, kesulitan untuk menggunakan fitur ini. Namun, pada GT Combo sudah tersedia fitur tersendiri dan bisa berfungsi dengan baik untuk search. Menu custom untuk pengaturan tampilan pada TV. Bisa disetting sesuai kenyamanan voice di rumah. Receiver combo GT Media GT Combo sudah memiliki izin Widefine DRM dengan security level L3. Tapi tenang, unit telah support resolusi 4K. Untuk streaming, saya coba menginstal beberapa aplikasi online video. Apakah bisa terbuka dan lancar saat digunakan? Pertama, aplikasi Netflix. Sudah tersedia di Play Store, tinggal install. Namun saat buka muncul notif tidak dapat terjangkau, coba lagi nanti. Sudah coba install dan uninstall beberapa masih belum bisa. Bahkan coba install manual menggunakan file APK juga masih tidak bisa. Mungkin sedang ada kendala atau file tidak kompatibel dengan unit. Aplikasi Disney Plus juga tersedia di Play Store. Bisa terbuka, hanya untuk play movie butuh berlangganan terlebih dahulu. Begitu juga dengan aplikasi Prime Video dan HBO Go. Harus berlangganan untuk memutar movie. Untuk aplikasi online video lainnya, selama ada di Play Store dan kompatibel dengan GT Combo, maka bisa dibuka. Selanjutnya, aplikasi YouTube. Coba putar salah satu video bisa berjalan lancar tanpa kendala. Bahkan bisa mengubah resolusi 2160p sama dengan 4K. Saya coba fitur Intelligent Voice menggunakan voice untuk search YouTube dan bisa berfungsi. Larva. Selanjutnya, aplikasi sosmed. Untuk aplikasi medsos, beberapa belum merilis versi Android TV-nya. Aplikasi Instagram saya install melalui file APK. Bisa login, tapi untuk tampilan video berupa landscape kurang nyaman karena tidak bisa melihat keseluruhan video. Begitu juga untuk aplikasi Facebook. Berupa landscape, beberapa konten tidak bisa tampil secara menyeluruh. Berbeda dengan TikTok. Tampilan portrait sesuai tampilan pada HP lebih enak dilihat. Saya coba untuk main game. GT Combo sudah saya install beberapa game melalui Play Store. Pertama, install game Hungry Shark. Masih oke dan lancar saat dimainkan. Lalu coba game berat. Saya install game Asphalt melalui Play Store, proses install cukup lama. Setelah sukses terinstall, coba play dan menunggu beberapa saat tiba-tiba back to menu. Coba beberapa hasil masih sama. Mungkin dikarenakan kapasitas RAM yang kurang membuat game tidak bisa dimainkan. Pada GT Combo terdapat fitur Miracast. Namun saat coba menggunakan aplikasi Miracast, perangkat sama sekali tidak terdeteksi pada HP. Padahal sudah berada di jaringan WiFi yang sama. Bahkan sudah coba beberapa aplikasi mirroring lain, juga tidak bisa terdeteksi. Mungkin Boys tahu aplikasi mirroring yang bisa digunakan. Bisa share di kolom komentar ya. Karena remote sudah support Bluetooth, jadi jarak jangkauannya cukup jauh dan tidak perlu dihadapkan ke unit GT Combo. Artinya bisa segala arah. Untuk jangkauan remote, saya coba di jarak 4-6 meter masih bisa. Tapi pastikan tidak ada penghalang antara remote dengan unit. Sensor sangat sensitif. Tidak ada delay saat menekan tombol remote. Selain itu, remote GT Combo sudah terdapat fitur HDMI CEC. Fitur mengontrol menggunakan satu remote.
Jadi, receiver GT Combo bisa dioperasikan menggunakan remote TV. Begitu juga sebaliknya, bisa mematikan TV melalui remote GT Combo. Selama proses tes dan pemakaian sekitar 2 jam, unit GT Combo tidak terlalu panas, tapi cukup hangat. Mungkin disebabkan kondisi ruangan yang cukup dingin menyebabkan suhu GT Combo mengikuti. Walaupun suhu unit cukup hangat, tapi masih lancar untuk membuka banyak aplikasi dan main game. Dengan harga di atas 1 juta dan perangkat all-in-one, apakah GT Media GT Combo cukup worth it? Atau justru mahal? Bagaimana menurut boys? Oke boys, tadi review lengkap GT Media GT Combo. Semoga bisa jadi referensi pertimbangan dalam membeli receiver combo. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa di komen atau kontak langsung di sosial media Tamtam Boys. Oh ya boys, sekarang Tamtam Boys punya 2 channel baru lagi. Namanya channel Boys ID dan Techno Boys. Boys ID akan membahas seputar peralatan televisi digital, dan Techno Boys membahas seputar gadget jadul dan game jadul. Buat kalian yang pengen nostalgia sama gadget dan game jadul, atau butuh informasi perlengkapan televisi digital terupdate, langsung saja mampir ke channel baru kami. Bisa juga subscribe dan klik lonceng agar selalu mendapat notif video terbaru dari kami. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.